Halo, selamat berjumpa kembali di Hunting Film. Kali ini kita akan review Love and Monster, berkisah tentang pasangan kekasih Joel dan Ame yang terpaksa terpisah karena makhluk raksasa mendatangi bumi. Film ini dirilis pada Oktober 2020. Tapi sebelum kita memulai filmnya, boleh dong tekan subscribe-nya dulu ya, agar kamu tidak ketinggalan beberapa review film menarik lainnya dari Hunting Film. Baik, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Konflik utama dari Love and Monster berawal ketika zat kimia dari roket tersebar ke seluruh dunia dan mengubah hewan menjadi monster raksasa yang mengerikan. Senyawa kimia dari pecahan tersebut jatuh ke bumi sehingga menyebabkan 95% populasi manusia menghilang dan mereka yang selamat bersembunyi di bunker selama 7 tahun dan hidup di sana bersama koloni-koloni lainnya. Di dalam bunker bawah tanah, Joel adalah salah satu penyintas yang harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah serangan monster terjadi di kotanya, ia pun hidup di bawah tanah bersama beberapa orang lainnya. Kejadian di masa lalu membuatnya memiliki trauma yang membuat sulit untuk menolong rekan-rekannya ketika menghadapi monster, sehingga Joel lebih banyak menghabiskan waktu di dapur dan juga di radio untuk mencari kekasih hatinya. Pada suatu hari, Joel berhasil terhubung dengan kekasihnya lewat radio dan mengetahui bahwa mereka hanya terpisah sejauh 130 km. Joel bertekad untuk menemui gadis impiannya. Terlepas dari semua bahaya, beberapa temannya sempat menghalangi Joel untuk pergi. Joel pun pergi seorang diri. Dan temannya juga memberikan Joel peta dan membawakannya beberapa senjata. Namun kondisi itu dipersulit dengan fakta bahwa Joel harus berjalan selama 7 hari di dunia yang penuh monster untuk pergi ke bunker kekasihnya. Apalagi Joel dikenal sebagai cowok yang penakut dan belum pernah membunuh monster. Lalu Joel berjalan menuju hutan dan ada beberapa bus yang sudah rusak di sana. Dia masuk ke dalam rumah dan membuka lemari es. Ternyata ada monster di dalamnya dan dia pun berlari menuju ke kolam. Di dalam kolam ternyata ada monster raksasa mirip dengan seekor kodok berupaya memakan Joel. Lalu seekor anjing pun menyelamatkannya dan membawa Joel ke tempat aman masuk ke dalam bus rusak. Joel sangat berterima kasih kepada anjing tersebut. Lalu dia menamai anjing tersebut dengan nama Boy. Di bus inilah mereka menjadi akrab satu sama lain. Joel melihat ada gaun merah dan menyentuhnya. Ketika mengambil gaun tersebut, anjing itu langsung mengambilnya dari Joel. Ternyata gaun tersebut adalah milik majikannya yang sudah lama hilang. Merasa suasana sudah aman, Joel pergi. Ternyata anjing itu ikut dengannya dan membawa gaun merah. Hari demi hari mereka lewati, Joel menemukan buah dan saat ingin memakannya, Boy menarik celana Joel. Boy menggigit celana Joel, memberikan tanda untuk tidak memakannya. Joel terjatuh ke dalam lubang dan hendak ingin keluar. Joel jatuh ke dalam lubang yang ada monster mirip lintah. Lalu lintah tersebut menyerangnya. Di saat kejadian itu, ada orang yang menolong Joel.
seorang pria tua dengan seorang anak remaja. Hampir saja Joel dimakan oleh monster itu. Kedua orang itu mengajak Joel untuk ikut bersama mereka. Pria tua itu memberikan beberapa informasi mengenai monster raksasa. Ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, ternyata ada monster lain yang sudah mencium keberadaan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika Joel berbicara dengan pria itu, tepat di belakang Joel ternyata ada monster besar, siput batu. Pria itu meminta Joel memberikan kaosnya dan mengikuti perintahnya untuk menyuruhnya agar tetap tenang. Monster itu pun pergi. Pria tua itu memberitahu kalau semua monster itu tidak jahat. Untuk mengetahui monster itu tidak jahat, bisa dilihat dari matanya. Di malam harinya, Joel mencatat kembali dan menggambar monster yang sudah ia temui dan mencatat cara mengatasi setiap monster. Selama kebersamaan mereka, Joel selalu berlatih memanah setiap hari dan mendapatkan pelajaran berharga. Mereka pun akhirnya berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Joel diserang kembali oleh monster raksasa. Anjingnya Boy takut dan bersembunyi. Tiba-tiba monster muncul dari bawah tanah. Joel berusaha untuk membunuhnya. Melihat anjingnya dalam keadaan bahaya, sama seperti orang tuanya dulu, Joel bergegas menyelamatkan anjingnya dan menancapkan panah ke wajah monster tersebut. Hingga akhirnya monster itu pun mati. Di perjalanan berikutnya, monster raksasa kembali menyerang Joel. Mereka pun bersembunyi bersama Boy. Seketika itu gaun merah jatuh ke dalam sungai dan anjingnya pun berlari. Membuat monster datang, lalu Joel melempar bom ke dalam mulut monster tersebut. Menyebabkan monster tersebut pun meledak. Dan akhirnya mereka pun selamat. Ketika Joel keluar dari sungai, ternyata banyak lintah beracun yang sudah lengket di badan Joel. Seketika itu membuat Joel sekarat. Dia mulai menghayal seakan gadis impiannya, Amy, telah menyelamatkannya. Ternyata Joel diselamatkan oleh koloni Amy. Di tempat persembunyian Amy, akhirnya mereka pun bertemu. Dan Joel sangat bahagia. Joel mengatakan kalau dia rela jauh-jauh datang menemui Amy dan menghadapi semua monster karena Joel masih mencintai Amy. Amy yang mendengar perkataan Joel tidak tersentuh. Amy hanya bisa meminta maaf kepada Joel karena sudah tidak lagi mencintai Joel. Di saat itu Joel merasa sangat sedih. Joel merasa pengorbanannya sia-sia menempuh 130 km hanya untuk menemuinya. Di koloni Amy ternyata ada kawanan pencuri makanan. Mereka menjebak koloni Amy dengan kapten kapal yang kejam. Para perampok itu pun memberikan obat tidur ke minuman koloni saat pesta malam. Siang harinya, Joel, Amy, serta koloninya sudah terikat. Kapten kapal serta krunya melepaskan monster raksasa dari dalam laut. Kepiting raksasa yang mereka ikat dengan rantai listrik menyerang Joel serta koloninya. Amy mencoba menyelamatkan diri dan melepaskan rantai Joel. Mereka pun menyerang para perampok tersebut. Amy menyerang wanita perampok sehingga membuat Amy terjatuh. Joel yang marah membuatnya semakin berani
dan melawan kepiting raksasa menusuk kepiting. Di saat Joel ingin menembak kepiting itu, Joel melihat mata kepiting tersebut kalau kepiting raksasa itu bukanlah monster yang jahat. Seketika itu Joel langsung menembakkan peluru ke rantai yang menghubungkannya dengan remote kapten kapal tersebut. Akhirnya kepiting raksasa itu pun bebas. Monster itu merasa terselamatkan oleh Joel. Lalu monster itu meninggalkan Joel dengan koloninya dan berenang ke dalam lautan, menyerang para penjahat dan memakan mereka semua. Akhir cerita, Joel yang menjadi penyelamat rindu kembali dengan koloni lamanya. Akhirnya mereka pun bertemu. Koloni Joel sangat senang, terharu dan bahagia bahwa Joel bisa kembali dengan selamat. Joel memberikan informasi ke semua radio yang terhubung dengan semua koloni lainnya untuk tidak takut lagi melawan para monster. Joel pun memberikan catatan kecilnya kepada Amy, cara menyelamatkan diri dari para monster.